apa yang dilakukan oleh OJK tentu sudah sangat masif ya. Jadi pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi dan juga Mas Agus, bahwa setelah ada Undang-Undang P2SK itu OJK punya landasan hukum untuk melakukan penindakan. Itu yang pertama. Bahwa approach untuk melakukan pemberantasan pinjaman online atau peer-to-peer lending ini, itu tentu nanti korban yang merasa tertipu atau diintimidasi oleh debt collector ataupun oleh perusahaan pinjol apabila legal itu laporkan ke OJK, dan kita akan keras apabila mereka melakukan tindakan yang melawan hukum. Itu pertama yang legal dulu. Kemudian untuk yang ilegal, di masa lalu kita ada Satgas Waspada Investasi sebelum ini ketentuan mengenai pinjol ilegal ini ada deliknya. Namun demikian, untuk yang ilegal di masa lalu kita blokir dengan Kominfo. Tapi bisa semenit atau 5 menit kemudian muncul dengan jumlah yang banyak. Nah yang begini, approach yang seperti ini kita akan terus lakukan, namun dengan lahirnya Undang-Undang P2SK akan lebih keras kita. Jadi di samping pencegahan kita sudah lakukan, kita undang Meta dan juga dengan Kominfo sebagai bagian dari koordinasi antara kementerian lembaga dan juga sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Entitas Ilegal ini, kita akan pastikan bahwa baik Google, Meta harus accountable supaya tidak banyak pelaku-pelaku yang ilegal ini pasang iklan di tempat mereka. Begitu juga Kominfo, kita tentu akan bekerja dengan erat dan yang saya dengar sedang disiapkan peraturan pemerintah yang akan memberikan kepastian untuk hal ini. Dengan demikian, filter untuk dari sisi pencegahan kita akan lakukan yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi penindakan, dengan lahirnya Undang-Undang P2SK, kita tentu akan lebih keras ke pinjol yang legal maupun yang ilegal. Yang ilegal, kita akan pastikan bahwa apabila mereka beroperasi di wilayah Republik Indonesia dan ditawarkan kepada warga negara Indonesia yang sangat meresahkan ini, kita akan minta bahwa penegak hukum melakukan tindakan yang lebih represif, termasuk di dalamnya nanti ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang. Dan juga kita ingin partner kita dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk bisa menerapkan pasal-pasal dan juga dakwaan dan tuntutan yang lebih menimbulkan efek jera. Tadi disampaikan oleh Mbak Putri bahwa hukumannya adalah minimal 5 tahun sampai 10 tahun dan dendanya sampai 1 triliun. Dengan demikian, siapapun bandarnya dari luar negeri, apabila mereka ketangkap di wilayah Republik Indonesia, kita akan melakukan tindakan yang sangat keras. Kemudian edukasi kepada masyarakat juga terus kita lakukan dengan berbagai macam cara. Di seluruh wilayah Indonesia termasuk melalui media sosial, jingle-jingle dan sebagainya. Ada satu hal lagi yang bukan merupakan wilayah OJK tetapi saya menghimbau buat saudara-saudara kita di Indonesia, kita juga harus mampu menahan diri. Jangan sampai kita dari dulu sebenarnya orang susah udah banyak, tadi disampaikan oleh Mbak Putri karena COVID. Namun demikian kemampuan menahan diri ini penting. Kalau tidak, maka anak-anak muda juga pinjam di pinjol ilegal, kemudian untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Itu satu. Yang kedua, sekalipun ini untuk memenuhi kebutuhan, kita harus mampu menahan diri. Karena faktanya bahwa ada seseorang, dan banyak contohnya, pinjam di pinjaman online ilegal, at the same day, at the same time, bisa sampai 40 pinjol ilegal. Nah ini kan artinya dia tidak mampu menahan diri, dia tidak rumongso, dia tidak tahu diri bahwa dia tidak akan mampu membayarnya dan ini sudah abusive. Nah, kalau memang susah, tinggal ditelepon 157 untuk menanyakan apakah pinjol yang akan seseorang berhutang itu legal apa ilegal, atau tinggal WA ke 081 157 157 157. Pasti dijawab
Bisa dicoba sekarang. 157 pasti akan dijawab. Dengan demikian, kalau seseorang atau masyarakat meminjam kepada pinjol yang legal kemudian diperlakukan tidak baik, tentu OJK akan sangat mudah untuk melakukan penindakan sepanjang korbannya itu memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa pinjol yang berizin dari OJK ini melanggar hukum. Dan kita tidak akan beri ampun ini yang seperti ini. Tapi kalau pinjolnya adalah ilegal, tentu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana tadi Anda setelah mendengar rekaman tadi, itu yang terbaru keluar dari TV One tentang wawancara bahwasannya pinjol bikin frustasi. Dan di situ juga diwawancarai salah satu peminjam langsung yang mana dia menyampaikan bahwa dia meminjam dengan 2 atau 3 aplikasi gitu ya, dan habis itu pencairannya cukup cepat, dan ketika telat bayar itu malah dibebankan dendanya itu bukan 1 hari dihitungnya tapi 1 bulan, sesuai dengan yang saya sampaikan di beberapa video saya bahwasannya keluhan yang terjadi memang seperti itu. Ya, cuman sepanjang yang disampaikan oleh OJK tadi saya melihatnya seperti ini. OJK selalu berdalih bahwa pinjol legal mereka tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang ada. Dan kalaupun itu melakukan kesalahan, OJK siap menindak tegas. Ini selalu disampaikan dan digaungkan, tapi faktanya tidak ada. Ya, bahkan OJK menyampaikan silahkan kirimkan buktinya kepada OJK melalui web mereka atau di WA mereka juga boleh, di 157 juga boleh, terserah. Yang penting memenuhi buktinya. Pertanyaan saya adalah, bukti yang diminta OJK ini bukti yang seperti apa gitu? Ya, apakah untuk melakukan tindakan tegas terhadap pinjol-pinjol yang legal atau resmi ini perlu pula pelaporan dari masyarakat atau pengaduan masyarakat? Bukankah keluhan saat ini sudah menjadi rahasia umum? Kenapa OJK tidak menguji coba semua pinjol yang telah ada? Kan gampang. Ya, benar atau tidak gitu loh. Kan anggota OJK itu bukan sedikit, ini se-Indonesia loh. Kan bisa aja mereka disuruh minjam pinjol, nanti diambil dulu agak 1 juta atau 2 juta. Habis itu coba deh ditelatin 1 hari seperti apa sih penagihannya. Penagihan itu saat ini ada 2 versi loh. Ya, yang dilakukan oleh pinjol legal. Pertama, versi caci makinya, menghinanya tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang kedua, versi SOP-nya yang menyebutkan nama aplikasi. Tujuannya simpel, untuk mengelabui pelaporan yang terjadi kepada OJK. Ketika orang melaporkan, kalau misalnya dia mendapatkan 2 versi WA, sementara dia hanya galbay di 1 aplikasi pinjol legal, tapi mendapatkan 2 versi penagihan dari pinjol. Pertama sesi yang caci makinya, pola penagihannya, habis itu yang SOP. Dia laporkan ke OJK, kira-kira OJK bisa percaya atau tidak dengan hal itu? Atau OJK malah berdalih ini dilakukan oleh pinjol ilegal. Kalau untuk pinjol ilegal sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh OJK, OJK terlalu banyak mengomongin soal pinjol ilegal ya, seakan-akan OJK mencoba menutupi versi dari pinjol legal. Walaupun fakta di lapangan yang menjadi permasalahan terbesar adalah pinjol legal, yang mana iklannya simpang siur ada di media-media sosial. Tapi yang selalu dibasmi itu, yang selalu diberatkan itu adalah pinjol legal. Ya, tapi itu juga nggak ada masalah sih sebenarnya, walaupun dia memberatkan ke ilegal, itu membatasi pergerakan ilegal supaya tidak masuk ke Indonesia. Oke, sah-sah saja melalui Meta, melalui Google, Kominfo. Sebenarnya 3 ini saja itu sudah cukup rasa saya. Kalau OJK tadi membilangin, OJK sempat juga bilangin, ketika kita blokir hari ini, kita tutup hari ini, beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian mereka lebih banyak. Ya, berarti pemblokiran terhadap pinjol ilegal itu hanya namanya. Makanya saya bilangin, SWI dari dulu mengumumkan 4.600 sekian pinjol ilegal telah kita blokir. Yang diblokir itu bukan pinjolnya, tapi namanya. Oke? Saya tidak mau bahas soal pinjol ilegal sebenarnya. Cuman saya melihat dari wawancara ini seakan OJK tidak begitu membuka peluang tentang kejahatan-kejahatan dari pinjol legal. Ya, bahkan OJK masih menghimbau meminta. Ya, ini saya rasa sudah di-prepare dari awal. Kenapa OJK menyampaikan seperti itu? Iya, kalau memang ini ada pinjol legal yang melawan hukum, kita akan tindak tegas.
Ya, silahkan laporkan ke OJK dengan bukti-bukti yang ada. Saat ini, ya, yang terjadi dari pinjol legal, mereka ketika mencaci maki, mengancam, tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasinya. Ya, tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasinya. Makanya ini adalah kayak seperti sudah distrategikan gitu loh. Ketika strategi ini sudah mulai muncul, ya, OJK membuka peluang karena ini sudah mulai viral lagi, diangkat oleh media televisi misalnya gitu kan, tentang kasus pinjol ini. OJK seakan ambil posisi lagi di balik ini. Seakan-akan OJK juga ikut serta loh di dalam ini. Kita menampung loh pengaduan, tapi tidak ada nih pelaporan tentang pinjol legal. Ya, kan seperti itu. Walaupun dasarnya dia sudah tahu nih, sejak awal pinjol legal melakukan penagihan dengan caci maki, itu tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasi. Ini seakan sudah di-prepare sejak awal. Ya, supaya pengaduan tentang pinjol legal ini tidak terbaca lagi oleh OJK. Dan ketika orang mengirimkan pesan buta, Anda yang selalu mendapatkan pesan buta tentang penagihan pinjol legal, habis itu Anda laporkan ke OJK, ini pinjol legal. OJK akan sampaikan, ini bukan pinjol legal. Kalau pinjol legal pasti dia menyebutkan nama aplikasinya. Ya, itu sudah strategi seakan. Ya, untuk menepis semua argumentasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwasannya pinjol legal itu buruk dalam sesi penagihan. Ini distrategikan. Ya, tetap aja kalau saya perhatikan sampai dengan wawancara tadi pun di TV One, ya, itu masih OJK masih berpihak terhadap pinjol legal. OJK masih beranggapan pinjol legal ini adalah suatu yang sangat bermanfaat, dan bahkan OJK juga menyinggung jangan pinjam di pinjol ilegal untuk memenuhi suatu keinginan. Ya, tapi OJK lupa, dia menghimbau kalau memang Anda ingin nonton konser jangan pinjam di pinjol ilegal. Berarti ada kebalikan dong. Ya, ada kebalikan. Kalau memang Anda mau nonton konser, pinjamlah ke pinjol legal. Nggak apa-apa, pinjol ilegal jangan. Kan itu yang tidak dituliskan. Begitu juga dengan postingan yang terbaru di OJK juga ada. Sebentar lagi iPhone 15 Pro Max akan keluar. Hati-hati ya, jangan pinjam di pinjol ilegal. Seakan dalam posisi itu di garis bawahnya, pinjamlah ke pinjol legal. Ya, dan saya berharap juga buat teman-teman semuanya selektif lagi. Kenapa bilangnya seperti itu? Kalau ada ancaman buta, Anda nggak perlu takut. Jangan ada yang stres, ya, karena itu ancaman buta. Tapi kalau ada ancaman dari salah satu pinjol legal yang menyebutkan nama aplikasinya, Anda kirim ke saya melalui Instagram. Saya akan coba report ke OJK-nya. Tapi yang menyebutkan nama aplikasi, kebanyakan dari Instagram yang dikirim tidak pernah menyebutkan nama aplikasi, hanya bisa meraba. Ya, walaupun saya paham dengan asumsi Anda itu, walaupun saya paham dengan fakta yang terjadi dengan Anda, bahwasanya Anda hanya meminjam di satu pinjol legal dan telat bayar saat itu. Ada penagihan yang caci maki dengan mengirimkan peti mati lah, dengan mengirimkan sedot WC lah, dengan mengirimkan GoFood lah, berbagai macam versi, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Ya, kalau ditanya lagi kan bisa aja saya tanya ke debiturnya, bagaimana Anda bisa tahu ini dari pinjol legal? Si debiturnya jawab, saya cuma pinjam di satu ini saja bang. Saya bisa percaya. Tapi ketika Anda melapor ke OJK, OJK nggak akan percaya dengan laporan Anda. Ya, seperti yang dia sampaikan tadi, OJK meminta Anda memenuhi bukti. Bukti yang disebutkan OJK itu adalah pinjol yang menagih berucap kasar dengan menyebutkan nama aplikasi. Makanya pandai-pandailah Anda membongkar hal ini supaya benar-benar kebusukan ini bisa dibongkar. Jadi OJK nggak perlu lagi melindungi pinjol-pinjol. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman boleh simain lagi diskusi lengkapnya antara OJK dengan di TV One tentang pinjol. Ya, tapi kata OJK, kami janji akan menindak tegas. Ya, tindak tegas ini bisa diblokir, bisa dihapus, atau hutang Anda dianggap lunas, ya kita nggak tahu. Tapi yang diminta OJK rumit banget. Harus lengkapi buktinya, kirim buktinya. Ya, bukti ini ya otomatis bukti pengancaman yang menyebutkan nama aplikasi. Sementara hal itu sudah tidak terjadi lagi. Tidak ada satu pinjol legal pun yang melakukan pengancaman berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, yang membedakan cuma itu saja. Antara pinjol legal dan ilegal, yang membedakan dari ancaman mereka adalah satu menyebutkan nama aplikasi ilegal, yang legal tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Ini aja yang membedakan, cara ancaman sama, penagihan sama, ya. Dan si pinjol legal bisa mempunyai dua versi.
Mau-WA dengan cara baik, ada logo nama aplikasi mereka. Habis itu mau-WA dengan nomor, dengan gambar orang ke timur-timuran, atau gambar orang timur yang dicomot entah dari mana. Tidak menyebutkan nama aplikasi, hanya mengutamakan ancaman dan tekanan. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya, untuk kedepannya, karena Anda sebenarnya bukan dipermudah dari wawancara OJK tadi, itu Anda sudah dipersulit. Ya, inti kesimpulan dari diskusi mereka bahwasanya segala pelaporan Anda sudah tidak akan mungkin lagi dipercaya. Ya, yang dibahas itu hanyalah karena Anda kekurangan literasi, Anda tidak memahami segi pinjol, Anda malah terjebak di pinjol ilegal. Itu saja yang mereka bahas. Mereka tidak pernah mau menyinggung soal pinjol legal yang iklannya bertaburan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, sudah bisa teman-teman mengambil kesimpulan yang terbaik untuk diri Anda. Kalau Anda tidak menentukan kesimpulan yang terbaik untuk diri Anda hari ini, siap-siap 1 tahun atau 2 tahun ke depan, saya yakin untuk yang Anda suap pagi sore aja Anda nggak akan mampu lagi. Ya, makanya tentukan keputusan yang terbaik untuk hidup Anda. Saya berharap jangan sampai gali lubang tutup lubang hanya mendapatkan pesan buta. Makanya saya selalu update beberapa ancaman-ancaman supaya menjadi bahan lelucon buat diri Anda supaya tidak terlalu menstreskan hal itu. Karena kalau Anda cerna sendiri, itu Anda akan ketakutan. Dan ketika saya memposting di Instagram saya, itu akan menjadi bahan bercandaan. Anda nanti bisa masuk ke dalam Instagram saya @medibroni. Ya, saya memposting semua ancaman yang tidak menyebutkan nama aplikasi, walaupun saya tahu itu dilakukan oleh pinjol legal, tapi kita tidak bisa mempunyai bukti yang valid benar-benar itu ditunjuk oleh salah satu pinjol legalnya. Di sanalah kelicikannya. Kalau Anda mampu memancing debt collectornya untuk menyebutkan nama aplikasinya, bukan hanya semata dari pinjaman online ya, tapi benar-benar lebih spesifik. Misalnya dari aplikasi 1, dari aplikasi 2, itu kan lebih jelas gitu loh. Tapi kalau mereka hanya menyebutkan pinjaman online, saya harap Anda jangan pernah stres ya. Anggap saja debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohannya terhadap diri Anda. Ya, dimanapun Anda galbay, di pinjol manapun, saya rasa dari wawancara tadi bukan mempermudah Anda, justru mempersulit Anda. Kalau nggak percaya, Anda cerna lagi pembicaraannya. Saya akan di posisi itu yang dibicarakan hanya pinjol ilegal. Ya, walaupun komentatornya hanya bertanya soal pinjol saja, tapi yang diarahkan itu ke pinjol ilegal. Pinjol legal tidak pernah. Ya, walaupun sesekali disebutkan pinjol legal akan ditindak tegas, akan diblokir, akan dihapus atau gimana. Tapi dalihnya memberatkan akan ke pinjol ilegal saja. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu. Dan jangan ada lagi yang stres dan ketakutan buat kedepannya. Supaya saya tidak pengen lagi mendengar ada yang mengakhiri hidup dan segala macam. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.